Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya percaya pada pagi hari ini saudara dan saya penuh dengan sukacita. Ketika saudara dan saya datang ke hadirat Tuhan, bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Buka hati saudara dan saya pada saat ini. Angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Kita sama-sama sembah Dia. Naikkan pengagungan kita di hadapan Tuhan. Tempat berlindung
ajaib Engkau Tuhan. Biarlah saat ini kami menyenangkan-Mu Tuhan. Setiap kami merasakan hadirat Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Hingga hari ini, saat ini, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terbaik buat hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Dengan tari-tarian kami, dengan puji-pujian kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Bapa. Ini pribadi kami masing-masing, ini hidup kami. Kami siap memuji-muji-Mu dengan puji-pujian kami. Dan Tuhan yang bertata di atas puji-pujian umatnya saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap bersama-sama muji-Mu. Haleluya. Katakan amin. Ajaib Tuhan kita yang dahsyat. Puji yang terbaik buat Tuhan hari ini. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebar kasih Tuhan buat saudara dan saya. Come on. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Ayo katakan, ekspresikan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan pujian ini tiada terukur. Yuk sama-sama yuk. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Come on. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Mana yang bersyukur? Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Come on, sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Menari buat Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Sama-sama. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji. Katakan hatiku bersyukur sama-sama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan
tinggi mengatasi langit, dalamnya terdapat ku selami. Kasih setiamu besar, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi kasih setiamu besar selamanya. Oh, come on. Haleluya. Bersyukur selalu sebab Tuhan baik. Haleluya. Ajaib Tuhan. Na 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 oh oh na 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 sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Ayo lompat buat Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Amin, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, sangat baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kakiku Tuhan, tanganku Tuhan memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kan melompat buat Tuhan, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Come on, sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh oh oh, na na na
Luar biasa Engkau Tuhan saat ini. Sungguh kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Saat kami memuji-Mu, Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa mengurapi memberkati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami selalu mencintai apa yang kami alami bersama dengan Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Amin Tuhan. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi
berhenti. Benar Bapak, kami rindu sentuhan di hati kami Bapak, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapak, sehingga kami boleh mengetahui apa isi hati. Ubah kami seperti-Mu. Berbicara iman tergantung seberapa percayanya kita kepada Tuhan atau kepada seseorang. Iman itu ya. Tapi kalau iman harus ditujukan kepada Tuhan. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Hambanya Pak Gembala telah sampaikan, kita bisa mengaku percaya, tetapi apa kita mempercayakan? Dalam bahasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apa kita percaya di dalam Dia? Kita berani, kita percaya, kita bilang, saya percaya firman Tuhan, Alkitab ini. Tetapi apa kita berani mempertaruhkan, apa kita berani melakukan firman Tuhan ini? Itu yang disebut percaya. Karena iman tanpa perbuatan mati. Kita bisa percaya, tetapi kita tidak melakukan apa yang kita percayai, itu sia-sia. Nah, tujuan hidup kita ini untuk bergaul karib dengan Tuhan dibutuhkan iman. Apalagi kita di akhir zaman ini, Tuhan mempunyai sesuatu hal yang indah dalam kehidupan kita. Rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kita. Untuk orang-orang yang sudah lebih mengenal Tuhan, lebih dalam, lebih dulu mengenal Tuhan, tetap tambahkan imanmu. Karena apa? Tuhan mau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengambil kita sebagai partner dalam kejadian-kejadian di akhir zaman ini. Cuma apakah kita siap? Apakah kita percaya dengan iman kita? Sedangkan kita tidak berani melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan yang enak-enak, yang ringan-ringan, kita mampu. Tetapi ketika berat, kita sudah mulai ragu. Wah. Tetapi tidak apa-apa. Iman itu harus bertumbuh. Iman sekecil apapun harus bertumbuh. Bertumbuh seperti biji sesawi akan bertumbuh menjadi besar. Dan ketika iman kita menjadi besar, kita mempunyai kuasa. Kita bisa mengelola, kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Kita mempunyai Bapa orang yang beriman, Abraham. Kenapa disebut Bapa orang yang beriman? Karena dia percaya kepada Tuhan. Kita belajar sama-sama mengenai iman, karena iman ini kunci dari kita bisa menikmati tujuan hidup kita, kunci dari bagaimana Tuhan bisa memakai kita, kunci seberapa besar kita dipakai dalam rencana Tuhan, tergantung dari iman kita. Kenapa Nuh dipakai? Kenapa Henok dipakai? Kenapa Abraham dipakai? Karena mempunyai iman yang tetap kepada Tuhan. Ketika orang lain mundur, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa Ayub? Karena ketika orang lain tidak percaya kepada Tuhan, dia tetap percaya berharap kepada Tuhan. Jadi kadang kita bilang, wah kenapa dia dipakai, saya tidak. Seberapa besar iman kita? Apakah kita mau melakukan, kita mau menumbuhkan iman kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ketika kita mau disebut jadi sahabat, Yohanes 15 ayat 14 dan 15 mengatakan, engkau kusebut sahabat ketika engkau melakukan perintah-perintahku. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi sahabat Tuhan. Firman Tuhan itu berat. Tidak ada yang bilang ringan. Kalau ringan hadiahnya kipas angin, kata Pak Gembala. Tetapi begitu sulit membuat kita bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa. Bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan di 1000 tahun. Bisa bersama Tuhan melakukan rencana Tuhan terhadap dunia pada akhir zaman ini.
Jadi 3 tadi ya, tujuan menguasai beranak cucu, menguasai mengelola, ketiga bergaul karib dengan Tuhan. Nah keempat, di akhir zaman ini kita hanya perlu menambah membangun kembali ketika kita jatuh dalam dosa, membangun kembali hubungan itu sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan dengan iman kita. Kita terima Tuhan Yesus, kita percaya firman Tuhan, kita siap melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau bersama Yesus lakukan perkara besar, Tuhan telah siapkan rencana-rencana yang indah. Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang dipakai untuk suatu kemuliaan, bukan dipakai di bejana untuk biasa-biasa. Karena Tuhan menciptakan itu dari tanah liat sama semua. Bejana diciptakan pejunan itu dari tanah liat, ada yang dibuat pot bunga, ada yang dibuat mungkin tempat air, ada yang dipakai untuk di meja tempat minum, tergantung pejunannya. Nah, seberapa dekat kita dengan pejunan Tuhan Yesus sehingga kita bisa dipakai untuk perkara-perkara yang besar, tergantung iman kita. Kita akan belajar mengenai Abraham, Daniel, dan Petrus. Iman. Ada banyak keributan akhir-akhir ini karena bilang ini kurang beriman, yang sana tidak beriman, yang ini imannya kecil, yang sana beriman tapi tidak pakai hikmat. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai iman? Contoh-contoh Alkitab, dan jelas kita sudah sering dengar, iman kalau masuk akal bukan iman. Ya, jadi iman itu tidak bisa dipikirkan secara masuk akal. Ketika Abraham belum menjadi sahabat Tuhan, belum menjadi sahabat Allah yang dekat, Allah datang bertanya, Abraham, pergilah ke suatu tempat yang aku akan tunjukkan. Karena aku akan memberkati engkau di sana, aku akan memberkati, engkau akan menjadi bangsa yang besar, beranak cucu. Mungkin Abraham berpikir, wah, saya ini sudah kaya di sini. Saya ke tempat sana, saya belum tahu medannya bagaimana, bisnisnya nanti apa. Itu pergumulan. Dan kita tahu ya, bukan zaman sekarang, ke Parepare 2 jam sampai. Itu berjalan berhari-hari. Kita mungkin kalau jaraknya mungkin ke Parepare dekat, kita bisa jalan berapa hari sampai ke Parepare. Nah kalau jauh, medannya susah. Kalau ini jalan raya bagus, sana ada gurun pasir, ada batu-batu, gunung-gunung. Dia bawa, dia punya hamba-hamba, budak-budak, bawa ternaknya. Dia berpikir, wah kalau saya bawa ternak, ini malah bukan bersalin, malah mati. Mati dimakan binatang buas, matikah dimakan sendiri buat makanan. Belum sempat melahirkan, sudah mati, keguguran. Belum lagi di jalan dirampok. Itu butuh iman, butuh kepercayaan. Saya percaya Tuhan akan memberikan lebih besar. Kalau mungkin mengenai begitu, saya percaya di sini semua punya iman. Saya juga belajar dari iman-iman kecil ya. Tidak langsung perkara besar yang diimani. Kita semua belajar dari kecil. Abraham belajar dari kecil. Saya taat. Dia pikir, wah masuk akal lah. Istilahnya kalau orang gagal juga tidak terlalu parah. Nah itu iman. Iman berpikir, saya ikuti saja. Walaupun imannya masih kecil. Tuhan tidak permasalahkan. Apapun dasarnya ketika engkau mengikuti firman Tuhan, Tuhan akan nyumpong. Nah ketika iman bertambah naik lagi, Tuhan menjanjikan, aku akan memberikan engkau anak. Wah ini langsung berpikir, wah janji anak sudah berapa lama, dari sampai tidak dikasih-kasih. Dan istrinya lagi sudah mati haid. Nah ini sudah berpikiran hikmat. Contoh ya, kalau Pak Lius mungkin masih muda dibuatkan kamu akan punya anak, ya masih percaya, masih muda. Tetapi kalau mungkin yang mati haid siapa kira-kira umur 60, saya punya kakak, mamanya Yotam atau siapa lagi, saya punya oma, kalau umur 80 begitu, dinubuatkan kamu akan punya anak. Orang gila yang percaya,
Nah itu iman. Ketika kita sesuatu, tidak masuk akal ini, itulah iman. Tetapi kalau yang disampaikan betul-betul dari Tuhan. Ketika Allah mengatakan, pergi ke sana, kamu akan punya anak, kamu akan diberkati. Ya Abraham sambil ketawa, istrinya juga sambil ketawa, tetapi dia tetap percaya. Nah, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Di dalam Yakobus dikatakan ya, dan Kejadian juga dikatakan bahwa ketika Abraham percaya, maka Allah memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Dan Abraham disebut sebagai sahabat. Daniel. Abraham dulu. Satu hal lagi, semakin meningkat lagi ujiannya Abraham. Kalau mengenai dirinya, sama saya kalau mengenai diri saya, mau sakit, saya berusaha, saya percaya kepada Tuhan. Kalau mengenai hidup kita, mungkin hamba-hamba Tuhan, Pak Tommy, Pak Lius, Pak Raya, yang lain, percaya, saya beriman. Tetapi ketika menyangkut keluarga, ini bukan kita yang diuji, anaknya Abraham mau dibunuh. Kamu serahkan anak itu. Waduh, kita berpikir, ini bagaimana nih, saya mau serahkan tidak, saya mau bunuh tidak. Saya sama juga ya, seperti saya, itu hari bukan ujiannya ke saya, iman saya diuji melalui anak saya Eki. Padahal saya sudah beriman, saya akan percaya Tuhan akan menyembuhkan. Panasnya sudah tambah tinggi. Ibu Sur sudah panik kiri kanan, itu pahami saja ini, pahami saja. Iman jadi berubah, kenapa? Karena orang lain. Nah akhirnya dibawa ke rumah sakit, sakitnya juga semua serampah. Itu ujian. Untuk meningkatkan bagaimana iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Yisai sakit, saya percaya. Tetapi karena ini menyangkut orang lain, anak, jadi iman kita, kita tidak bisa kuat. Dan itu akan diuji kepada kita ketika akhir zaman. Makanya banyak akan orang murtad. Kenapa? Ketika kita tidak mau menyembah, tidak mau menerima antikris, kita akan dibunuh. Kita lihat film-filmnya. Bukan bahkan kita, kalau kita tahu kita kuat, bunuh saya percaya Tuhan Yesus masuk surga. Nah bagaimana dengan anak kita ketika akan dipotong di depan kita? Dipotong langsung tidak apa-apa, tapi kalau disisa dipotong tangannya dulu. Apakah kita orang tua punya iman? Bisa tega melihat anak kita dipotong-potong? Saya berharap itu tidak terjadi terhadap hidup saya. Karena saya percaya Tuhan akan meluputkan, karena rancangannya damai sejahtera. Tetapi kita harus mempersiapkan diri. Karena firman Tuhan katakan banyak orang murtad. Murtad apa? Artinya karena tidak tahan. Firman Tuhan mengatakan ketika waktunya tidak dipersingkat, banyak orang akan murtad juga. Karena orang-orang pilihan Tuhan ini, kasihan ini kalau Pak Tommy terus dicoba terus-terusan. Hatinya ini Pak Raya, kasihan Pak Benyamin kalau dicoba-coba terus-terusan. Bisa-bisa murtad, makanya dipersingkat waktunya. Iman, ketika menyangkut diri sendiri mungkin kita kuat. Ketika menyangkut keluarga, menyangkut orang tua, menyangkut orang yang kita kasih, mungkin kita akan berubah pikiran. Kita bicara mengenai Daniel. Daniel, ada Misael, Hananya, dan Asarya, orang yang nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika bangsa Israel, bangsa Yehuda dikalahkan Nebukadnezar, Raja Babel, dibawa ke pembuangan, maka dipilihlah orang-orang, saya cepatnya ceritanya, dipilih orang-orang bangsawan, anak-anak bangsawan, supaya diajar untuk bekerja di kerajaan pemerintahan Raja Babel, Nebukadnezar. Maka diantaranya, Daniel 1 ayat 4 bisa catat saja, dipilih orang-orang bangsawan, ayat 6, diantara orang-orang bangsawan itu ada tadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Ini berbicara mengenai bukan hanya 4 orang yang ditawan, tetapi ada ribuan. Bahkan saya catat ketika di Esra itu kembalinya dari Babel itu ada 42.000 orang. Itu hanya catatan ya, jadi kita bisa membandingkan. Nah, ketika Daniel di sana diuji, dikasih makanan haram, dikasih makanan najis. Oh, soal makanan, saya tidak usah makan. Saya tidak mau makan ini, tapi kasih saja saya sayur sama ikuti firman Tuhan. Maka disenang sama kokinya, pelayannya. Tidak cukup sampai situ. Ketika kita diuji makanan, oke lulus, hal-hal kecil. Diuji lagi. Ketika Daniel mau dibunuh, karena apa? Setiap orang pintar yang tidak bisa mengartikan mimpi Nebukadnezar, jadi Nebukadnezar mimpinya dia tidak mau kasih tahu, dia suruh orang, apa itu mimpiku dan artinya apa? Secara hikmat ini orang gila ini rajanya. Mana dia mimpi, kita disuruh tanya mimpinya apa, baru kita suruh artikan. Ketika Daniel punya iman, di dalam Daniel 2 ayat 16 dia berkata kepada panglimanya, beri aku waktu, aku akan minta kepada Allahku untuk mengartikan, untuk mengetahui mimpi Paduka. Itu iman. Dari mana Daniel bisa berani bicara begitu? Karena dia bilang kalau saya tidak berusaha, saya juga akan mati. Karena dia juga tergolong. Ya. Apakah Daniel tetap bergaul karib dengan Tuhan? Tetap beriman kepada Allah yang hidup. Nah, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan untuk menyembah patung, apa iman mereka? Tetap tidak mau menyembah. Mati loh. Mati. Walaupun aku mati, aku tetap percaya kepada Allah bahwa Dia akan sanggup menolong aku. Saya tidak mau tetap menyembah walaupun Tuhan yang saya percayai tidak menolong saya. Wow. Pak Gembala sering sampaikan itu ya, itu luar biasa. Kita tidak perlu menuntut bahwa sesuatu harus terjadi kepada kita baru kita beriman. Saya tetap bekerja. Saya percaya, saya tidak pernah mencari tantangan, tidak mencari di mana COVID, tidak. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan melindungi saya. Tidak ada satupun virus, karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan tujuan hidup saya untuk berkuasa atas segala binatang, termasuk virus corona. Dan saya juga percaya bahwa Allah menyertai saya. Ini yang Sadrak, Mesak, Abednego lakukan. Walaupun saya kena virus, saya tetap percaya Tuhan punya rencana untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bukan malah kita takut. Kalau kita berpikir hikmat, pakai hikmat, kita terkena sana sini. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31 nanti baca di rumah ya. Ayat 9 maksudnya saya, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di 1 Korintus 2 ayat 5 sampai 6 dikatakan lagi bahwa kita tidak boleh percaya kepada hikmat penguasa-penguasa. Karena hikmat dari Allah itu lebih hebat daripada hikmat. Secara pemerintahan jelas 1 Korintus 2:5 yang mengatakan jangan percaya apa menjadi hikmat, apa yang menjadi keputusan pengusaha, penguasa. Itu termasuk pemerintah. Saya tulis statement di Facebook, kalau ini negara ketuhanan, kenapa mal-mal lebih duluan dibuka? Supaya setidaknya ada yang mendengar, setiap hamba Tuhan, mungkin dari PGI, ketua PGI bisa menyampaikan, kita negara berdasarkan ketuhanan. Kita harus mengutamakan cari hadirat Tuhan. Kenapa kita harus mengutamakan mal dibuka? Jangan kita dikala orang seberang yang berani memprotes,
Kristen kayaknya cari aman. Kita Kristen tidak boleh memprotes. Tidak. Di dalam waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, sudah diberitahu akan ditawan, dibuang selama 70 tahun. Tetapi kita lihat Nehemia, ada Hagai, ada Esra berusaha untuk membangun kembali bait suci. Ada orang-orang yang dekat pemerintahan yang mendekati. Oh, mereka bukan imam. Nehemia itu juru minum. Tetapi dipakai Tuhan. Daniel itu bukan iman. Dia anak bangsawan, pejabat sama seperti Pak Ahok. Tapi dia dipakai Tuhan. Kenapa? Dia mau bergaul karib dengan Tuhan. Dia mau imannya tetap bertumbuh. Iman itu bukan kita bilang, wah pakai hikmat. Pakai logika. Kalau pakai logika bukan namanya hikmat. Kalau masuk di logika itu bukan namanya iman ya. Karena iman itu sesuatu hal yang kita harap tetapi wah mustahil. Itu iman. Kita harus beriman. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Saya tidak permasalahkan dan Tuhan juga tidak permasalahkan. Karena bilang Tuhan katakan bahwa di dalam 2 Timotius ya, 2 Timotius 2 ayat 20. Di dalam rumah Tuhan ada perabot yang dari kayu, dari tanah, dari perak, dari emas. Tergantung kita mau dipakai Tuhan sebagai emas, perak, atau iman. Tuhan tidak permasalahkan orang yang tidak beriman. Kenapa? Contohnya saya sudah katakan tadi. Di Nebukadnezar itu ada ribuan orang Israel. Kenapa yang dihukum cuma 4? Cuma 3 nih ya. Daniel juga ikut. Tidak menyembah. Di mana yang ribuan? Kenapa tidak dihukum? Karena dia menyembah. Karena mereka menyembah. Apakah Tuhan permasalahkan? Tidak. Tuhan mempermasalahkan kalau kita beriman tetapi tiba-tiba iman jalan, kita mundur. Ketika kita imannya belum sampai, Tuhan tidak marah. Kita mau imannya, wah saya menyembah deh nanti daripada saya mati. Tetapi itu tidak berlaku nanti di akhir zaman. Karena di akhir zaman ketika engkau menerima, kau tunduk kepada antikris, kau tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan pakai hikmat, ini tidak perlu hikmat. Ini butuh iman kepada Tuhan. Nanti kita berhikmat, wah kita pura-pura saja, tapi kita nanti dalam hati kan tetap Tuhan. Akhir zaman, ketika waktunya tiba, kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Daniel, zaman-zaman nabi-nabi yang lalu, masih diberi kesempatan, karena Tuhan ingin memakai. Nah kita juga ingin dipakai Tuhan, seberapa kita, iman kita, Tuhan mau pakai kita sebagai emas. Bagikan bejana siap dibentuk. Kita siap dibentuk, kita mau jadi apa? Mau dibentuk jadi pajangan saja atau menjadi hal yang penting? Guci yang dibawa di hadapan raja, yang dipergunakan tuh hal yang mulia. Petrus, yang terakhir, Petrus ketika Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, apa yang dibilangkan imannya? Iman Petrus bangkit, wah semangat ini, Tuhan ini, bersama Tuhan saya bisa lakukan perkara yang besar. Tuhan panggil saya datang ke sana, wah imannya dulu, wah saya pasti bisa jalan, dan benar. Tuhan bilang mari, ketika Petrus berjalan, wah dia jalan. Mungkin ya yang lain, mana murid yang lain? Kenapa Tuhan tidak marah? Oh kamu kok enggak seperti Petrus? Enggak, karena imannya belum sampai. Apakah Tuhan marah dengan murid-murid yang lain? Tidak. Mungkin murid-murid lain bilang, wah kau Petrus pakai hikmat, di mana ada bisa orang berjalan di atas air, kau baru injak langsung tenggelam. Iman belum sampai. Tetapi Petrus, karena dia ingin dipakai Tuhan, dia ingin lebih dekat dengan Tuhan. Berjalan.
Ketika berjalan, ini yang bermasalah. Ketika iman sudah mulai kita pergunakan di tengah jalan, wah, dia rasa ini air, wih, kenapa saya begini-begini? Bimbang, imannya kurang. Nah ini yang Tuhan permasalahkan, kalau engkau sudah beriman, tetap kepada imanmu. Saya mungkin dibilang, wah saya tidak pakai otak, tidak pakai hikmat, tidak masalah. Karena hikmat yang dari Tuhan lebih mulia. Iman yang Tuhan berikan kepada kita lebih berkuasa. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tidak bertanya, adakah hikmat di hatimu? Adakah kepintaranmu? Adakah hartamu? Tetapi yang ditanyakan, adakah iman di hatimu? Masih percayakah engkau kepada saya? Tujuan hidup kita ketika kita ingin dipakai Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin bergaul karib, bukan teman biasa, bukan murid yang hanya baru kelas TK. Tuhan ingin kita menjadi murid sama seperti dia, yang sama seperti gurunya. Seorang murid tidak akan melebihi gurunya, tetapi setidaknya Tuhan bilang dia sama seperti gurunya. Jadi siapkah kita dengan tujuan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan? Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Dia mau kita hidup di akhir zaman ini memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kita. Dia mau membanggakan kita. Ini loh anak-anakku, ini loh ciptaanku. Tetap beriman kepada saya. Tetap berharap kepada saya. Seperti Ayub yang dia banggakan. Ketika ditanya, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Saya ingin Tuhan berkata, apakah engkau melihat hambaku Tommy, Benyamin, Pak Iwan, Yotam, Pak Heri, Meme, Ibu Sur, Diana, dan orang-orang di rumah. Tuhan mau namanya naik oleh karena perbuatan kita. Makanya kita melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan bangga. Ciptaannya sungguh luar biasa, semakin dekat kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan biarlah kita simpan di hati kita. Kita mendengar bahwa iman itu lebih berharga. Mungkin hikmat secara masuk akal kita bilang, wah kita akan mati. Tidak mungkin. Kalau kita takut dengan virus, kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada Tuhan. Saya beritahu bahwa virus yang kita dapat ini hanya virus percobaan. Akan ada virus-virus. Dan firman Tuhan telah katakan, oleh penyakit sampar, oleh penyakit menular, sepertiga penduduk dunia akan binasa. Ini belum sepertiganya. Seandainya penduduk dunia ada 90 juta, 30 juta akan binasa. Sisa 60 juta, dari 60 juta firman Tuhan bilang akan dikena lagi binasa sepertiga. Jadi 60, sisa 40 juta, dari 40 juta lagi akan binasa sepertiga. Seberapa jauh kita takut? Kita pergunakan hikmat kita untuk selamat. Berharap hanya pada Tuhan. Karena tujuan hidup Tuhan di dalam kita supaya namanya Tuhan dipermuliakan. Buat Tuhan bangga dengan hidupmu. Buat Tuhan bangga dengan imanmu. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya ya Bapak. Saya akan berdoa buat kita semua. Supaya Tuhan tambah-tambahkan iman kita. Jika iman kita belum sampai, jangan berkecil hati. Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan berkata, maju. Jika engkau memiliki iman sekecil biji sesawi, maksud Tuhan, iman yang bertumbuh, iman yang tidak mati, iman yang bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kau akan sanggup melakukan segala perkara. Jangan takut, jangan cemas di akhir zaman ini. Karena Tuhan katakan, akhir zaman akan semakin sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oleh karena mencintai diri sendiri, oleh karena menjadi hamba uang, kita melupakan Tuhan. Kita sikut sana sikut sini, bisnis tidak benar.
Mari kembali kepada Tuhan. Tuhan rindu bergaul karib dengan kita. Tuhan rindu bergaul karib dengan engkau. Mari balik kepada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semua. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus Tuhan menyempurnakan firman itu Tuhan. Kata-kata kami terbatas Bapa, tetapi biarlah roh-Mu yang kudus itu mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, memberi pengertian tujuan hidup kami Tuhan. Kami ingin lebih dekat kepadamu. Kami ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Kau siapkan bagi kami Tuhan. Kami ingin mengambil bagian menjadi orang yang penting bagi-Mu untuk melakukan tugas-tugas yang besar. Dan kami tahu itu membutuhkan iman di dalam kami Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan. Tambahkan iman kami Bapa. Kami percaya di dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, Kau kembalikan cinta mula-mula kami kepada kami Tuhan. Bangkitkan itu dalam hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Iman kami bangkit. Kami hanya berharap hanya pada-Mu Tuhan. Karena suatu saat ketika tidak ada jalan keluar, iman kami Tuhan yang kami butuhkan. Hikmat tidak akan bisa menolong Tuhan. Kepintaran manusia, kepintaran penguasa-penguasa, hikmat dari penguasa-penguasa tidak ada gunanya. Kearifan orang-orang bijak Kau akan lenyapkan Tuhan. Yang kami butuhkan hanya iman kepada-Mu Bapa. Tambahkan iman kami Bapa. Tambahkan iman kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tahu di hari Minggu ini Tuhan, tepat hari ke-10. Ini bukan tradisi Tuhan, tapi kami percaya setiap hari Engkau menambahkan. Tapi kami minta khusus hari Minggu ini Tuhan, Kau curahkan Roh-Mu di dalam nama Yesus. Ke setiap anak-anak-Mu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Yang belum menerima Roh Kudus juga penuhi dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu memberi kekuatan. Roh Kudus menjadi penolong kami. Roh Kudus yang membangkit iman kami Tuhan. Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami. Di dalam nama Yesus. Kami terima Roh Kudus-Mu Bapa. Kami terima Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari song leader. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri suatu hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi. Katakan syukur bagi Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu. Mari kita sepakat bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita naikkan doa-doa kita. Yang Tuhan perlukan, yang Tuhan mau, kesepakatan di antara kita. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tahu Tuhan, dan kami tahu keadaan bangsa kami Tuhan. Kau lalukan virus Tuhan
COVID-19, virus corona, di dalam nama Yesus. Kau buat imun kami jadi kuat Tuhan. Kau buat iman kami bertumbuh. Ketika iman kami bertumbuh Tuhan, tidak ada satupun penyakit yang bisa masuk ke dalam kehidupan kami. Karena Engkau beserta kami. Engkau yang menjamin hidup kami. Dan kami tergolong orang-orang kepunyaan-Mu Tuhan. Kami sepakat sehati berdua berbangsa dengan negara kami Tuhan. Biarlah melalui virus ini Tuhan, melalui kejadian yang terjadi di bangsa dan negara ini Tuhan, banyak jiwa boleh bertobat kepadamu Engkau. Banyak jiwa boleh berbalik kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang hidup, sebagai juru selamat yang hidup. Tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para MPR, wakil-wakil DPR Tuhan. Kau berikan mereka hati yang takut kepadamu Tuhan. Ada kesatuan hati dalam pemerintahan. Supaya Roh-Mu turun ke atas kami semua bangsa-bangsa kami Tuhan. Dan Kau menyelamatkan bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa juga khusus Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia ini Bapak. Kau persatukan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Tidak ada pertikaian, perbedaan Tuhan. Karena kami satu tubuh Kristus. Kami berbeda-beda. Engkau punya rencana terhadap kami sendiri-sendiri Tuhan. Kami tidak bisa memaksakan tangan menjadi kaki, ataukah tangan menjadi mata. Tetapi Engkau adalah kepala gereja Tuhan. Engkau adalah kepala kami Bapa. Kau satukan tubuh-Mu Tuhan. Ketika kesatuan itu turun Tuhan, Indonesia ini akan dilanda kekuatan. Kuasa daripada-Mu turun mengalir Bapa, memenuhi Indonesia, memulihkan Indonesia. Engkau pulihkan Indonesia Tuhan. Kesatuan itu kami rindukan Tuhan. Mulai dari sekarang Bapak. Ketika anak-anak-Mu yang mendengar, hamba-hamba-Mu yang menonton Tuhan, Roh-Mu berbicara, menyatukan kami semua. Satukan Tuhan. Seperti Engkau dan Bapa dan Roh Kudus satu. Ini kerinduan kami Bapa. Dan kami rindu Tuhan, kota kami Makassar, Engkau lawat. Kuasa-Mu, perlindungan-Mu turun ke atas kota kami. Kau berikan hikmat yang daripada Tuhan ke atas para pemimpin-pemimpin negara, pejabat-pejabat negara. Buat gubernur, buat PJ wali kota Tuhan, buat kepala-kepala dinas yang lain, buat RT RW, buat warga Makassar. Curahkan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu turun Tuhan ke setiap orang-orang, mengetuk setiap hatinya Tuhan, berbalik kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lawatan turun ke atas kota kami Makassar. Kota kami dibebaskan Tuhan. Mulai dari diri kami, mulai dari jemaat GUP, mulai dari tetangga-tetangga kami, sekitar kami Tuhan. Kau berikan kuasa kepada kami, menguasai segala makhluk hidup, menguasai segala virus. Virus akan menjauh. Kami percaya Tuhan, ketika virus mengenai kami, virus akan mati. Ketika kami menjamah bersalaman dengan orang-orang sekitar kami, Engkau akan memulihkan. Biarlah kuasa daripada-Mu turun ke atas kami dan mengalir kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bangkitkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Bangkitkan, tambahkan iman-iman hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Hanya berharap kepada-Mu. Berkati gereja kami Bapa. Berkati tetangga-tetangga kami yang ada di sekitar kami Bapa.
Biarlah mereka boleh diberkati melalui gerejamu Tuhan. Tidak ada satupun kuasa-kuasa yang di luar daripada Engkau Tuhan, mengganggu orang-orang di sekitar kami Bapa. Oleh kami, bangsa-bangsa kami diberkati. Oleh karena kami Tuhan, orang-orang di sekitar kami diberkati. Oleh karena kami, keluarga kami diberkati. Oleh karena kami Tuhan, nama Engkau dimuliakan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Ketika Engkau mendengarkan firman Tuhan, Engkau melakukannya dengan setia, maka berkat Tuhan turun ke atas Engkau. Tuhan memberkati Engkau, memberikan kuasa kepadamu. Apapun yang Engkau buat, Tuhan buat berhasil. Kemanapun Engkau pergi, Engkau menjadi berkat. Tuhan mengatakan Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu Tuhan pelihara. Tuhan memberkati ladangmu, pekerjaanmu, usahamu, keluargamu diberkati Tuhan. Karena Engkau adalah orang yang diberkati. Hanya di dalam nama Yesus, berkat dari Allah Bapa, persekutuan dari Anak dan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.